Selamat siang, saya Francisco dari perwakilan kelompok 8. Hari ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu Server, Oracle VM, Web Server, dan FTP Server. Setelah terbuka seperti ini, kalian klik New untuk membuat baru. Kalian berikan nama untuk virtual mesinnya, misalnya Ubuntu 2, karena di sini udah ada Ubuntu 1. Kalian klik Next. Untuk CPU sebenarnya rekomendasi by default aja 1 ya, karena kita nggak tahu komputernya ada berapa CPU-nya. Untuk ini next aja. Nah, setelah terbuat seperti ini, kalian ke storage, optical drive, pilih Ubuntu yang telah kalian download, lalu ke network, ubah jaringannya jadi bridge adapter agar virtual mesin ini bisa terkoneksi ke internet. Lalu kalian klik start. Jika layarnya kurang besar, kalian bisa ubah di view, scale mode, ini switch, maka layarnya akan full seperti ini. Setelah itu kalian pencet install Ubuntu Server, klik pakai enter. Habis itu dia akan loading. Untuk language-nya kalian bisa pilih bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kita pakai bahasa Inggris saja. Karena kita pakai versi 22, kita update to the new installer. Ini kalian done aja karena nggak ada yang perlu diubah, kecuali di sini. Ini lagi dites ya package-nya. Kalau tulisannya this mirror location paste test, berarti tesnya sudah selesai. Kalian bisa lanjut dan ini nggak ada yang diubah. Lanjut lagi. Ini oke. Continue. Ini kalian berikan nama kalian. Kalau kita pakai kelompok 8, server name-nya kita pakai kelompok 8. Username-nya buat yang kalian mudah ingat ya. Kali ini kita pakai Francisco. Passwordnya yang mudah diingat juga, 45 2345. Dan ini continue dan oke. Ini lagi install sistemnya, mungkin agak lama karena kita menggunakan satu CPU, jadi tunggu aja. Setelah selesai loading seperti tadi, akan ada pilihan view full log dan reboot. Sebelum ada pilihan reboot now ini, di pertengahan update akan ada pilihan cancel update dan langsung reboot now ya. Itu kalian jangan pilih, kalian tunggu aja sampai benar-benar selesai, lalu kalian pilih reboot now. Kalau udah seperti ini berarti kalian udah login ke Oracle VM ya. Kalian tunggu. Untuk kelompok 8 login ini kalian isi pakai username yang tadi kalian isi di awal. Username saya Francisco. Oke, enter. Passwordnya 12345. Oke. Ini udah berhasil login ya. Hal pertama yang kalian lakuin itu cek apakah ada package yang bisa diupdate dengan menggunakan perintah sudo apt update.
Oke, ini udah semua ya, udah selesai. Lalu selanjutnya kalian bisa install Apache menggunakan perintah sudo apt install Apache 2. Oke, kalau ini udah selesai. Kalau udah kayak gini udah selesai install Apache, kalian bisa gunakan perintah sudo wfw app list untuk melihat apakah Apache-nya benar-benar sudah terinstall. Kalau ini udah terinstall berarti ya. Lalu kalian bisa melihat status wfw-nya menggunakan sudo wfw status. Nah, ini kan inaktif, kalian bisa aktifkan dengan menggunakan sudo wfw enable. Ini berarti udah aktif. Kita cek lagi ya. Udah aktif. Ya, udah aktif. Lalu kita gunakan perintah sudo allow Apache 2. Oh, salah, bukan Apache 2 berarti. Oh ya. Sudo allow tanda kutip Apache. Salah sih. Oke, apa ya perintahnya? Sudo appendix sudo wfw allow Apache. Kalian gunakan perintah sudo wfw allow tanda kutip Apache. Kalau udah seperti ini, kalian bisa cek status Apache-nya menggunakan sudo systemctl status Apache 2. Kalau ini artinya udah aktif ya, running, tulisan warna hijau ini. Untuk keluar kalian bisa menggunakan Ctrl+C. Lalu kalian cek IP address kalian menggunakan config, if config. Ini nggak bisa. Oke, disuruh install NetTools ya, sudo apt install NetTools. Oke. Sekarang kita lihat IP-nya. Oke. 192.168.100.129. Kalian buka di browser, kita cek 192.168.100.129. Kita cek lagi ya, kita enter. Oke, ini udah work ya, Apache 2 nya udah bisa. Untuk edit Apache nya kita bisa ke config ya. Kita cari dulu ya di cd ls var ya, cd var ls www cd var www ls html cd var www html. Ini ada index.html. Sebelum itu kalian copy dulu biar kalau error kalian punya backup ya. Sudo cp index.html index.html _default. Lalu kalian ketikkan ls untuk melihatnya. Ini berarti udah bisa ya. Lalu untuk melihat folder index.html nya kita gunakan perintah sudo nano index.html. Kalian cari tulisan yang di tengah tadi. Nah, ini dia Apache 2 default page. Ini bisa kalian tambahin kata-kata, bisa kalian ubah sepuasnya di bawah. Karena tugas kuliah saya punya format yaitu kelas dan kelompok, jadi akan saya masukkan kelas di sini. Kelas 12 ya 13 street kelompok apa, lalu Ctrl O untuk save dan Ctrl X untuk exit. Kalau udah seperti ini kalian udah keluar, lalu kita cek lagi apakah sudah berubah atau belum. Oke, ini udah berubah ya.
APC2 default page kelas 12.13 kelompok 8. Kalian bisa ubah sepuas kalian di bawah sana. Sekarang kita akan menginstal FTP server. Untuk FTP server kalian perlu download FileZilla dulu. Saya akan berikan juga linknya nanti di bawah. FileZilla download. Kalian pilih yang klien ya, FileZilla ya. Setelah kalian download FileZilla, sekarang kita akan melakukan install vsftpd. Gunakan perintah sudo install vsftpd. Gunakan perintah sudo apt install vsftpd. Nah, kelupaan apt ya kita. Oke, ini udah terinstall vsftpd-nya. Lalu kita akan mengcopy folder vsftpd.config nya. Pertama kita lihat dulu ada di mana di foldernya. ls etc cd etc ls vsftpd.conf ini ada ya, vsftpd.conf. Kalian gunakan perintah sudo karena kita copy dulu bukan sudo, berarti cp vsftpd.conf vsftpd.conf.original. Oke, cannot create regular file. Nanti kita masuk root dulu ya, karena ini ditolak aksesnya. Pakai sudo su. Oke, ini udah berubah jadi root. Root itu mungkin kayak admin mungkin ya. Ini karena kita lokasi masih sama di etc, berarti kita langsung copy aja. cpsftpd.conf vsftpd.conf.original. Oke, ini udah bisa kita les lagi. Oke, ada ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah. Setelah kalian buat kopinya, kita sekarang ke WFW firewall buat nge-allow beberapa port. Oke, kita change directory dulu. Sekarang kita WFW allow 20 TCP. Lalu kita WFW allow 21 TCP, WFW allow 22 TCP, WFW allow 1990 TCP, dan terakhir WFW allow 40.000 50.000 banding 50.000 TCP. Oke, udah ya. Sekarang kita lihat di WFW status. WFW status 20, 21, 22, 19, 90, 10.000, 50.000 ini udah masuk semua ya. Setelah itu, karena udah masuk semua, kita bakal memasukkan user dengan menggunakan perintah add user. Di sini kalian bebas ya mau pakai nama siapa aja. Ini kita pakai nama teman saya. Passwordnya ini kalian kosongin aja. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat directory menggunakan mkdir/home. Untuk ini kalian isi user yang sudah kalian buat tadi. Untuk saya Iqbal/ftp. Oke, udah kebuat. Kalian bisa melihatnya dengan cara change directory secara manual nanti ya. Bisa cek sendiri. Lalu kita akan menggunakan chown nobody no group home Iqbal tp. Lalu kita gunakan chmod a-w home Iqbal ftp. Lalu kita akan membuat file ya. Sebelum itu kita buat directory baru lagi menggunakan mkdir home Iqbal. Pokoknya Iqbal ini kalian ingat pakai user ya, ftp files. Ini udah. Sekarang kita pakai chown Iqbal home Iqbal ftp files. Files. Lalu kita gunakan perintah echo tanda kutip vsftpd sample file. Lalu garis lurus stay home
Iqbal ftp files sample.txt. Ini udah kebuat ya. Sekarang kita akan mengedit config dari vstpd nya. Kalian langsung aja, karena kita udah lihat direktorinya tadi, nano etc vsftpd.com. Ini yang kalian perlu ubah itu read enable ini, lalu chroot lokal user. Kita cari chroot, ini dia, ini yes. Lalu yang terakhir kalian tambahkan user underscore sub underscore token sama dengan $user. Lalu local root sama dengan home user ftp path underscore min port sama dengan 40.000, mac port sama dengan 50.000. Lalu user list enable sama dengan yes. Lalu user list file sama dengan etc vsftpd dot user list. Lalu yang terakhir user list underscore deny sama dengan no. Lalu kalian gunakan Ctrl+O untuk simpan, enter. Lalu langkah terakhir kalian menggunakan echo, isi dengan user kalian, bal, lalu garis lurus t-a etc vsftpd dot user list. Ini udah selesai ya. Sekarang kita bakal merestart vstpd nya. Kita gunakan systemctl restart vsftpd. Oke, sekarang kita cek statusnya. Systemctl status vsftpd. Oke, ini udah aktif ya, running. Sekarang kita coba sambungin ke file zilla-nya. Kita lihat lagi config-nya, if config 192.168.100.129. Kita lihat ya profile zilla-nya. Ini kalian ke berkas, kalian manajemen situs, kalian ubah dulu di sini. Oh, di sini. Oke, kalau kalian belum punya situs ini, kalian pencet situs baru. Di sini ini kalian ubah. Oh enggak, tetap file transfer protocol. Untuk mesin itu IP ya, 168.100.129. Portnya antara 2122, kita klik 21 aja. Enkripsinya plain FTP. Penggunanya kita isi yang udah kita buat tadi, Iqbal. Kecinya sama kayak yang tadi, kita klik OK. Kita cek lagi apakah sudah sama. Oh, kalian bisa langsung menghubungkan lewat sininya. Nih, mau hubungkan. Oke, ini udah langsung terhubung ya. Login, mengambil directory, pendataan directory berhasil. Ini kalian cek di file. Ini udah ada yang bisa. Ini file yang kita tadi buat ya di awal, sample.txt. Ini kalian bisa download. Nah, karena ini kita udah punya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah ada sample.txt. Kalau mau buat file baru, seperti tadi caranya. Terus kalian bisa rename, hapus buat directory baru, di sini juga bisa. Ya, kalian tinggal explore sendiri aja lah ya. Oke, sekian dari saya, Francisco, perwakilan dari kelompok 8. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Dah. Langsung ini lebih gue tambahin musik. Tatonete. Tor. Highlight. Sekarang giliran gue. Oh iya, udah. Tinggal bentar ini berhenti ngerekam. Kesian aku punya laptop ini.